Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai kasus yang sedang viral ketika Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap suatu investigasi yang mereka lakukan kepada publik dan menjadi viral. Salah satu alasan kenapa menjadi viral karena memang pesawat merupakan sarana transportasi yang sering digunakan oleh kita ya untuk menempuh perjalanan ke kota-kota lain ataupun daerah lain di Indonesia, karena memang begitu luasnya wilayah negeri kita tercinta ini. Kali ini KNKT mengungkap hasil investigasi yang mengejutkan kita semua dan tentu tidak pernah terbayang di dalam pikiran kita akan terjadi kejadian seperti ini. Alhamdulillah tidak ada insiden yang berarti, penumpang maupun awak semua selamat. Apa kejadian itu? Bahwa suatu penerbangan ya dengan maskapai Batik Air, Airbus, tujuan dari Kendari ke Jakarta, ternyata setelah hasil investigasi ya selama kurang lebih 28 menit ya, pilot dan kopilotnya tertidur sehingga memakai autopilot dan tidak ada yang mengendalikan pesawat secara sadar selama 28 menit itu berarti. Termasuk juga penumpangnya mungkin tidak ada yang menyadari bahwa kedua pilot ya, satu pilot satu kopilot tertidur, termasuk pramugarinya. Jadi pesawat ini ada kopilot, kemudian ada pilot, ada 4 pramugarinya ya, awak kabin gitu ya, kemudian 153 penumpang yang alhamdulillah semua selamat. Walaupun memang zaman sekarang sudah canggih ya, namun tentu akhirnya ketika terungkap kita semua deg-degan karena hampir dari kita pernah naik pesawat lah. Apalagi ketika kita mengetahui pilot dan kopilotnya tidur. Sungguh dramatisir ya. Drama lah ya. Suatu hal yang dramatisir banget gitu ya. Dan penumpangnya pun jangan-jangan nggak tahu juga sampai mereka pulang dan sebagainya, dan jangan-jangan baru tahu ya belakangan ini setelah KNKT mengumumkan. Dan tentu semua mungkin akan berucap syukur, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Memang kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa inilah ya tentu mukjizat ya, bagaimana bisa selamat semua. Bahkan disampaikan ya bahwa sempat ya keluar dari orbit, kemudian sempat dari ini ya jalur, kemudian sempat dikontak-kontak, akhirnya pun menjawab dari pilotnya. Jadi hasilnya investigasi mengejutkan kita ya, bahwa kedua orang yang bertanggung jawab terhadap pesawat tidur. Padahal kita tahu, kita penumpang itu kalau naik pesawat kita menyerahkan ya tanggung jawab penerbangan kepada pilot dan kopilot, karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya, selain itu berdoa kepada Allah gitu ya. Nah sekarang ada beberapa macam alasan ya, dan tentu saja alasannya ada alasan pribadi ya. Kalau kita lihat ya bagaimana salah satu kopilotnya itu dia
tidak bisa tidur dengan nyenyak ya, karena mengurus ada kepindahan rumah, kemudian ada anak yang baru lahir dan lain sebagainya. Saya pikir seharusnya ini bisa diminimalisir ya, bahwa pertama tentu yang bisa menerbangkan pesawat adalah orang yang fit ya, apalagi kita tahu penerbangan ini kan dari Jakarta ke Kendari, Kendari ke Jakarta ya, kira-kira 2,5 jam lah ya penerbangan, dan saya pernah juga ke sana baru kira-kira 2 minggu yang lalu lah, seperti itu. Nah, kembali kepada permasalahan bahwa kejadian ini jangan sampai terulang. Mungkin ya ini menarik ya, bahwa pilot menanyakan kepada kopilot apakah akan gantian, kopilot kemudian mengatakan sudah silakan tidur, akhirnya pilot ya tidur, ternyata kopilot juga tertidur. Ya tentu ada investigasi yang mendalam ya. Namun dari sini ya, bahwa kita berharap ke depannya ya pilot dan kopilot ada SOP-nya lah ya. Jangan sampai ya bisa tertidur berdua seperti ini. Misalnya setiap 10 menit sekali ya ada pramugari ataupun pramugara atau awak kabin yang mengecek keadaan dari kabin pesawat ya, pilot dan kopilotnya. Kemudian juga dari ATC ya, setiap daerah ya, setiap misalnya ada 10 menit tidak ada respon ya, itu segera menyampaikan kepada awak kabin. Jadi memang harus ada juga komunikasi, saya nggak tahu udah ada atau tidak ya, komunikasi kepada awak kabin yang berada di luar kabin pesawat ya, yang berisi pilot dan kopilot ya. Itu mungkin harus ada ke depannya seperti itu. Karena mungkin sinyal pesawat, sinyal handphone kan nggak bisa di pesawat. Jadi mungkin harus dengan cara lain ya. Itu aja misalnya berbicara dengan menara ATC aja bisa gitu kan, apalagi dengan yang lainnya. Nah, sekali lagi jangan sampai terulang lagi insiden seperti ini. Alhamdulillah kemarin tidak terjadi apa-apa, tapi itu menjadi pelajaran yang berharga ya. Bayangkan mungkin setiap 1 menit kalau pesawat turun itu kan itu sangat mengerikan. Nah, kita sudah sering nonton berbagai macam kecelakaan pesawat, berikut juga investigasinya. Bahkan jujurnya walaupun sering naik pesawat ya, terkadang kita ada deg-degannya juga ya, tapi kita tetap berserah diri lah, bahwa ketika kita pergi ya tentu ada tujuan yang baik ya, misalnya atas perintah kantor, untuk negara, keluarga, ada terkait dengan keluarga, insya Allah semuanya perbuatan yang baik ya, atau bisnis. Jadi sekali lagi kasus ini harus dituntaskan ya. Saya dengar ya kedua pilot itu di grounded ya, kita harapkan akan menjadi pelajaran bagi mereka berdua, dan kedepannya akan memperbaiki, karena memang keselamatan penumpang adalah prioritas. Demikian, salam anti korupsi.